Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama, aku yakin permisi. Permisi ya. Ih, kamu tuh. Jalan kayak gini tuh lebar. Astagfirullahaladzim. Ih, itin banget jadi orang. Kamu minta uang sama aku? Bun. Kamu masih muda. Kamu bisa kerja yang lebih baik lagi daripada minta-minta. Bun. Aku nggak bisa ngasih uang sembarangan. Belum makan. Ya habisnya kamu masih seger, kamu bisa cari kerjaan lain kek tanpa harus minta-minta. Nggak ada yang mau terima. Ya karena kamu nggak berusaha. Aku udah berusaha, cuman ditolak, nggak ada orang dalam. Nggak semuanya harus orang dalam ya. Ada tai mata di mata kamu. Bodoh amat. Ya udah, yang penting pikirin kamu tuh. Kamu harus cari kerja, kamu harus semangat, kamu masih muda. Pakai muka melas lagi. Enggak, tetap aku nggak ngasih uang sama kamu supaya kamu tuh bisa mandiri, berjuang. Ini bener-bener orang ya. Ya ampun, kamu tahu nggak sih aku tuh lagi buru-buru. Sumpah aku nggak ada uang deh. Gitu doang, gak makasih, gak apa. Bener tuh orang ya. Telat lagi. Ya, untuk soal terima dan enggaknya itu kembali pada kalian sendiri. Betul, Pak. Ya, jadi kalian tunjukkan segala kemampuan kalian di kantor ini. Yang jelas dan yang pasti. Kenapa? Batuk. Luar biasa. Tapi Pak, saya dan Karyadi ini profesional loh Pak. Saya, ya apalagi saya ya Pak ya, saya sudah terbiasa kerja di kantor-kantor besar dan menjadi asisten-asisten bos besar Pak. Jadi saya minta tolong sama Pak Sony, terutama saya nih Pak ya, tolong dipertimbangkan. Kalau Bapak nanti memilih saya, Bapak minta apa saja. Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya bisa laksanakan apa yang Bapak suruh. Iya,
Kalian tidak usah menghasut saya. Saya tipikal orang yang nggak bisa dihasut. Bukan begitu maksud saya. Saya telat banget ya Pak ya? Maaf ya Pak. Nyaris. Kalau seandainya kamu telat 5 menit saja, kamu dipastikan tidak akan bisa masuk ke kantor ini. Pak, saya minta Bapak tidak mengistimewakan salah satu peserta interview, Pak. Karena biasanya peserta interview itu semuanya sama, Pak. Betul, Pak. Bukan begitu, Pak? Apalagi bagi yang telat, Pak. Seperti apa, Shirley? Tuan Putri. Iya, saya akan berperilaku adil pada kalian semua di sini. Ya, baik itu kepada Novi, Shirley, dan Bapak Karyadi. Jadi begini, Pak. Menurut pengalaman kerja, bukankah itu harus dipertimbangkan ya, Pak ya? Terutama pengalaman saya, Pak. Pengalaman. Kan pengalaman saya. Ya, saya dan Karyadi ini memang orang-orang yang profesional. Jadi tidak usah diragukan lagi, Pak. Apalagi ketika nanti bekerja di kantor ini. Wah, yang jelas dengan pengalaman saya yang udah cukup banyak, saya pasti akan memberikan yang terbaik buat kantor ini. Terutama saya. Pengalaman saya banyak di perusahaan-perusahaan top di kota ini loh, Pak. Bukan begitu, Pak? Kan Bapak sudah baca. Betul, dan satu lagi, Pak. Penampilan itu perlu. Ya, betul, Pak. Bukan begitu? Penampilan itu sangat penting, Pak, dalam dunia kinerja seperti kita. Ya, buat menarik klien, biar mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Bukan begitu, Pak? Ya, betul. Apalagi penampilannya hanya seperti mau ke pasar, bukan ke Ya. kantor. Penampilan saya kan sudah tidak usah diragukan lagi, Pak. Nah, kalau penampilan yang di sebelah saya mah ya sepertinya Mau ke arisan. Bukan begitu ya, Pak ya? ya Maaf, Pak. bisa jadi. Saya tidak sopan sama Bapak. Ya, memang saya sudah lihat di CV kalian kalau seandainya tempat kerja kalian yang sebelum-sebelumnya itu bagus semua. Ya, Dan Pak. riwayat kerja kalian bagus semua. Tapi kalau di perusahaan ini, hal itu tidak penting. Karena saya hanya memandang kinerja kalian. Percuma kalian nilainya bagus, kinerja kalian di tempat yang lama bagus, tapi kalau seandainya kalian di kantor ini tidak bagus kinerjanya, tidak akan saya pakai. Betul, jadi penampilan itu udah urusan belakang. Yang terpenting itu dengan kinerja. Percuma penampilan hedon pakai kayak gitu, pakai emas-emasan, tapi kalau kinerjanya bagus, ya sama aja itu tidak menguntungkan untuk perusahaan. Kamu tahu apa? Ya kan bener. Oh iya, Pak Sony. Bos Pak Sony kemana ya, Pak? Sepertinya dari awal kita ikut tes di sini Ya. sampai sekarang Sampai sekarang kita belum pernah ketemu. Ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Karena bos perusahaan ini sekarang ada di luar kota. Jadi semua untuk penerimaan peserta baru atau interview kerja di sini dipercayakan semuanya kepada saya. Oh. Jadi yang beliau ada di luar kota untuk mengurusi pekerjaan lainnya di sana. Jadi begitu. Mau jangan kegeeran, Jangan tentu kamu kepedean. diterima, yang kepedean. Pengalaman kamu itu masih cetek jauh sama kita-kita. Yang kepedean jangan dari bersaing. tadi tuh siapa? Aku aja diem dari tadi, aku yang mendengarkan Bapak Sony. Dan Iya, malah kalian yang cukup mendengarkan saja. Jangan. Aku hanya bilang biar kamu tahu diri. Bukan begitu, Karyadi? Iya, betul banget, Shirley. Oke, kalian jangan ribut di sini karena kalian sudah berkumpul semuanya di sini. Sebentar lagi interviewnya akan segera dimulai. Baik, Pak. Tapi saya masih ada kerjaan di atas. Kalian tunggu di sini, tunggu panggilan. Siap, Pak. Baik, Pak. Apa? Ya nggak apa-apa, cuma lihat aja. Ya nggak apa-apa. Cuma lihat aja. Ya kan, Sher? Ya. Aku kasih tahu sama kamu ya. Sebaiknya kamu tuh nggak usah bersaing sama kita. Level kita jauh sama kamu. Betul, pengalaman kita, jam terbang kita
jauh di atas kamu. Ya? Jadi tambah pede, Ser. Kalau aku bakal aku sih yang bakalan dipilih. Aku juga sepertinya bakalan dipilih. Ya, jadi kamu tidak usah besar kepala dulu karena kamu termasuk salah satu orang yang bisa interview di sini. Nah, habis itu kamu keterima. Soalnya kamu itu masih bukan siapa-siapa, masih anak kecil. Tunggu, yang ingin mau berniat bersaing ini siapa? Kan nanti pemilihannya kan atas dasar yang memang punya perusahaan di sini. Iya. Ini bisa dibilang kompetisi lah. Masa kamu nggak nyadar kita ngomong begini? Kamu tuh levelnya jauh sama kita. Begitu. Jadi kamu tuh dibilang jangan kepedean, harusnya kamu harus mengundurkan diri dari kompetisi ini. Begitu. Mengundurkan diri. Iya. Alasan aku untuk mengundurkan diri itu apa? Karena kamu tidak layak. Tidak pantas ada di kantor sebesar ini. Nanti ya Karyadi, kalau aku terpilih dan diterima di sini, aku traktir kamu makan, oke? Tenang. Terima kasih, Shirley. Kalau kamu nggak usah. Yang berhak menentukan layaknya aku nggak di sini tuh siapa? Aku. Emang kamu udah punya jabatan di sini? Ya belum sih, sebentar lagi. Iya kan masih sebentar lagi, masih belum iya kan hari ini? Iya, kamu betul sih. Dia masih belum tentu terpilih. Nah, kalau aku jelas. Tunggu, kok bisa kamu jelas? Kan yang dipilih cuma satu, berarti kan di antara bertiga ini. Nah, kalau dia gak kepilih, ya jelas aku kepilih. Kamu itu sudah tidak termasuk dalam kategori. Hanya sekedar hiasan saja. Oke? Betul. Nah, soalnya siapa sih yang nggak tahu sama aku, sama kinerja aku? Sudah terbiasa kerja di kantor-kantor besar, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Bukan begitu, Karyadi? Betul banget. Apalagi kamu datangnya terlambat. Seperti Tuan Putri, kata si Shirley. Tuan Putri saja harus ada keistimewaan dong. Aku itu masih belum terlambat, masih kurang 5 menit lagi. Ya, untung saja Pak Sony itu berbaik hati sama kamu. Betul. Kalau enggak, Kalau aku jadi Pak Sony, udah aku buang kau dari kantor ini. Ya sayangnya Pak Sony itu hatinya nggak kayak kalian. Dia masih punya hati yang bisa memaafkan. Tapi yang jelas percuma kamu masih masuk di sini. Karena pesaing-pesaing kamu itu bukan level kamu, malah di atas kamu. Seperti contohnya ya Karyadi ini yang pengalamannya sangat tinggi. Iya kan, Sher? Apalagi ditambah dengan keseksian si Shirley ini. Aku aja masih untung-untungan bisa ngalahin si Shirley. bener tuh. Halo bos. Iya bos. Untuk peserta interview yang bos inginkan sudah ada semua bos. Dan saya jamin rencana ini akan berjalan dengan lancar bos. Oh ya, saya juga mengingatkan kalau seleksi ini membutuhkan biaya yang sangat besar bos. Jadi gimana bos? Oh, baik bos. Kalau masalah itu bos gak perlu khawatir. Saya akan mengatasinya bos. Tempatnya di sini nih enak minum es. Nah, ini kayaknya masih kotor di sini. Astagfirullahaladzim. Aman, tentram, damai, sentosa. Duduk sambil menikmati. Bu Sulis memang pintar bikin minuman seperti ini. Sejak lahir aku belum pernah minum minuman seperti ini.
Mantap banget, mantap betul, mantap betul, asik deh. Nggak apa-apa lah. Sekalian aku minta minum. Sabar. Sampah kan bukan di sini tapi di sana. Ambil dikit-dikit, minumnya ambil dikit-dikit aja. Jangan. Minta minum, Pak. Hah? Minta minum? Masih manis robot. Makanya masih muda harus kerja. Punya semangat yang tinggi untuk mencari uang. Saya gak punya orang dalam, Pak. Nggak usah pakai uang dalam, orang dalam nggak penting itu. Lagian masih muda kerjanya beginian. Ini apaan nih? Mana bisa begini ceritanya? Nggak bakal jadi duit yang besar. Mau minta kamu minum? Mau minum? Mau minta minum orang muda? Ini kisanak. Sedap. Disedot begini. Mau. Enak aja. Ini aja aku beli sama Bu Sulis. Minta. Aku ini ngutang sama Bu Sulis. Tahu kamu? Minta. Itu sampah yang kamu buang terus kena sama aku. Terus urusannya sama aku apa? Kan kamu datang-datang tiba-tiba seperti jelangkung. Tidak diundang malah datang. Ntar lagi kamu pergi juga begitu. Sudah. Saya haus, Pak. Haus. Kasihan. Duh. Aduh tumpah. Nak. Mau minum? Enak aja. Karyadi. Halo Sherly. Hai. Mau minum? Oh enggak. Dia sekarang bergaulnya sama gelandangan. Pengemis lebih tepatnya. Oh, pengemis. Pemulung lebih tepatnya. Oh, pemulung. Tuh. Sarungnya aku buang. Gimana? Minta duit? Bukan. Haus katanya. Nggak punya uang. Haus, Mas. Haus, Mas. Mau minum? Minum Mimi. Nggak boleh gitu kasihan. Bagaimana? Ya, jangan terlalu kasar lah sama pengemis. Terus? Sedikit halus tapi jangan kasih minum. Aku pikir kamu tidak baik hati. Aja. Begitu. Mahal-mahal belinya. Sama Bu Sulis nih belinya, tahu? Masnya haus. Itu di sana ada yang jualan minum. Mau diminta? Ngemisnya sama mereka aja lah. Iya, jangan ngemis sama kita. Tas dulu. Tas. Tos badas. Pak Karyadi, Iya. dia nggak tahu ya sulitnya cari uang bagaimana. Nah, makanya dia jadi pemulung. Tapi kasihan juga. Hah? Masih muda. Ganteng. Iya nggak sih? Kalau orang ganteng nggak punya duit nggak jadi ganteng. Percuma Jadi ganteng kalau tidak ada curang. Begitu, bosku. Sebaiknya nih ya, kamu cepat pergi. Jangan terlalu lama bergaul sama kita. Nanti dikira kita, komunitas-komunitas pemulung. Betul. Komunitas gembel. Gembel, betul. Soalnya kita ini biasa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, betul Bukan banget. begitu? Iya, betul banget. Apalagi nih kita Bentar lagi. akan jadi asisten pribadi. Di mana Pak Karyadi? Ya, tentunya Panu? enter. Time. Nah, betul. Tahu Begitu. Tahu? Tahu? Iya. Ya, tahu aja. Gembel aja tahu. Mana? Bapak gay. Bapak homo. Hah? Bapak suka sama laki-laki. Hah? Sejak kapan Karyadi yang gagah perkasa seperti ini? Malah gay. Hey, you. Kalau bisa jangan lama-lama di sini. Soalnya ngondek. Ya udah pergi aja. Sherly, kalau aku nggak seperti itu, dia tidak akan pergi jauh-jauh. Mungkin sudah lama di sini. Aduh, aku haus ya sebetulnya. Capek. Kan? Kenapa? Kenapa dia bisa tiba-tiba sama kamu? Dia datang dari arah sana, terus dia ke sini. Tuh, ambil itu, bawa itu. Bau gembel. Bau gembel. Perasaan kamu juga deh. Kamu udah lama di sini. Kan lebih lama kamu. Gila namanya. Nih, kita habis ini kemana ya, Sher, enaknya? Ya. Ayam panggang. Oh, boleh. Hah? Mumpung aku lagi lapar. Nah, kalian nih, aku mau traktiran sama kamu. Harusnya. Nah, yang dapat arisan itu kan kamu kemarin. Bukan dapat arisan.
makan. Uang apa itu? Karena jelas yang bakalan keterima nanti aku. Ayo makan. Aku ditraktir kamu. Ya iyalah, kan aku yang keterima kerja. Pastinya. Ayo. Aku yang bakal keterima. Hei. Heran. Penampilan rapi. Satu cantik, satu gak ganteng-ganteng amat. Tapi perlakuannya buruk sangat. Dapat contoh nggak sama dengan penampilannya. Bagaimana dengan seorang gembel, seorang pengemis, seorang yang sangat miskin untuk menjalani sebuah kehidupan, jika sekarang sudah semuanya penampilan yang jadi patokan? Nggak kebayang kalau semisal dunia nanti patokannya cuma penampilan. Kasihan orang nggak mampu, kasihan orang gembel, kasihan orang pengemis, kasihan orang nggak punya, orang yang rapi aja penampilan atau karakternya buruk. Ya ampun, lelah interview. Tapi sekaligus aku lega sih, karena aku sudah menampilkan yang terbaik untuk interview dan hasilnya aku bakalan pasrah. Semoga aja aku bisa membanggakan ibu bapak aku dan aku bisa keterima kerja di kantoran. Semoga aja ya hasil interview aku secepatnya dan hasilnya memuaskan. Karena interview ini kayaknya rasanya seabad lamanya. Hai. Kamu yang kemarin itu kan? Kamu ngapain? Aku sudah melakukan apa yang kamu ucapkan. Ternyata kamu benar. Jadi pengemis itu nggak enak direndahkan sama orang. Sekarang aku bekerja. Sekalian aku memulung, sekalian aku mencari barang bekas, sekalian aku cari rongsokan. Lumayan buat dijual. Begitu dong, kamu tuh kan masih muda, harus berusaha nih. Hitung-hitung buat ngilangin rasa haus kamu. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus banget ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Kalau misal aku nggak ketemu sama kamu, aku juga nggak bakal tahu kehidupan aku seperti apa. Aku udah capek hidup kayak gini. Sebenarnya bukan aku mau jadi pengemis atau minta-minta, cuman keadaan yang harus begitu. Aku udah berusaha kerja sana sani, pontang sunu sana, tapi nggak ada yang terima aku karena penampilan aku seperti ini. Jadi aku harus cari modal dulu dari hal yang terkecil. Ya, aku pungut barang bekas dulu, dari hasil ini aku belikan baju yang layak. Terus aku berusaha lagi buat melamar pekerjaan agar aku bisa keterima sama pekerjaan yang layak. Maaf ya, aku hanya bisa bantu kamu lewat motivasi. Aku sendiri sih masih belum punya pekerjaan, tapi aku udah di tahap interview kok. Jadi kalau misalkan aku udah bekerja, aku bakal bantuin kamu untuk mencari lowongan pekerjaan. Aku doain semoga nanti kamu bisa keterima interviewnya, terus kamu semoga dapat gaji besar, terus semoga kamu dapat posisi yang bagus. Amin. Kamu mau berteman dengan aku? Boleh. Alhamdulillah. Udah azan. Oh ya, nama kamu siapa? Allah Akbar, Allah Akbar.
tunggu adzan selesai dulu ya. Baru nanti kita lanjutin ngobrol lagi. Kalau ada orang adzan, kita harus menjawab. Kamu hebat ya, meskipun kamu seorang pengemis, tapi kamu masih ingat azan. Sebetulnya bukan ingat azan, tapi ingat Tuhan. Berarti sebentar lagi harus melaksanakan sholat. Namanya juga orang muslim, cuman memang keadaan dan takdirlah yang berbeda-beda. Zaman sekarang kan semuanya udah penampilan. Kalau nggak penampilan bagus, pasti dianggap rendahan. Kalau penampilannya bagus, pasti dianggap bagus. Tapi emang kamu sebelumnya belum pernah kerja apapun? Pernah dulu jadi konsultan di agribisnis. Wow, sangat berbanding terbalik dong. Maksudnya sangat drastis aja gitu. Hah? Kenapa tiba-tiba menjadi pengemis? Ditipu sama orang. Salah satunya sama teman sendiri. Jadi ada yang memanipulasi tanda tangan aku, terus ada yang membocorkan data-data penjualan aku, terus juga ada yang merebut beberapa pasar aku, terus ada beberapa juga yang merebut orang kepercayaan aku. Semuanya jalan begitu saja karena semuanya ada jalan uang, ada jalan pemulus. Tidak semua orang bisa dipercaya kalau sudah berbicara tentang uang. Makanya aku lebih nyaman menjalani kehidupan yang seperti ini. Menjalani kehidupan dengan makan, menjalani kehidupan dengan hidup menunggu mati, kerjaan menunggu sholat. Ya udah, itu aja yang aku jalani. Aku harus melakukan suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu buat menunggu aku untuk sholat. Contohnya sekarang udah tiba-tiba asar. Dan sebaliknya, semua kehidupan yang aku lakukan persiapkan untuk menunggu mati. Kamu sebelum kerja interview, maksudnya sebelum mau interview ini kerja apa? Oh, aku di bagian administrasi aja sih, di suatu kayak perumahan gitu. Cuman karena perumahan itu udah tutup, jadi aku cari kerjaan lain deh. Berarti kamu udah terbiasa dengan yang namanya data, dong? Kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa tutup rumahnya? Udah laku semua? Ya, karena udah laku. Ya, udah punya pacar? Masih belum memikirkan hal seperti itu. Sudah punya? Ayo. Aku pikir kamu udah punya anak. Mulai deh. Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kamu meskipun aku masih pengangguran. Aku gak minta. Aku sekarang gak mau terima uang. Aku gak mau disebut pengemis. Aku mau kerja aja. Udah, terima aja. Anggap aja aku sebagai teman kamu. Dan ini aku memberi bukan untuk pengemis, tapi untuk sebagai teman. Oke? Padahal kita berteman masih beberapa jam, kamu udah ngasih aku 10.000. Ya, mungkin itu rezeki kamu. Terus kamu gimana? Buat beli makan? Ya ada, cukup kok. Buat beli bensin? Aku jalan kaki. Kamu yang lebih membutuhkan? Gak usah, kamu lebih membutuhkan. Perut kamu masih pasti kosong. Iya sih, cuman enggak, mau aku tabung.
mau buat beli baju biar gak compang-camping lagi, biar punya salinan. Kasih ya. Semoga Tuhan menggantikan jauh lebih banyak dan jauh lebih baik, karena gak ada orang tulus sekarang. Aku terharu dengan orang. Kita baru kenal tapi kamu bisa percaya begitu aja sama aku. Masih banyak ya. Tulus banget ceweknya. Aku sampai mau ngeluarin air mata cuman gara-gara cewek. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup jaga. Apa ada jinnya ya? Kalau misalnya ada jin kan tinggal enak digosok, terus dikasih banyak permintaan. Gak ada. Itu cuma ada di negeri dongeng, terus ada di film-film. Masa iya ada botol kayak gini ada jinnya? Alhamdulillah. Kamu ngapain kesini? Aku boleh nggak bantuin kamu? Mulung. Udah cukup hari ini. Ya, untung lah aku bisa bantuin kamu daripada sekarang aku nggak ada kerjaan. Kan interview aku udah selesai. Kamu ngapain dari sini? Kesini maksudnya? Iya, heeh. Aku habis sholat, barusan terus mau istirahat kesini. Ya udah, ayo kita mulung. Jangan, udah gerimis nih. Udah banyak botolnya. Duduk aja. Oh, jadi aku nggak bisa bantuin kamu. Jangan, kasihan kalau misal kamu bantuin seorang pemulung, kamu tuh interview kerja. Kalau misal orang tua kamu melihat, terus anaknya jadi pemulung, kasihan, aku yang dosa, bikin hati orang tua kamu sedih. Justru orang tua aku tuh bangga karena aku tuh mau membantu, sesama manusia itu harus saling menolong. Iya paham, makasih ya. Oh baik. Aku barusan lupa nama kamu siapa ya? Nama aku Novi. Aku Fajar. Seneng kenalan sama kamu. Gerimis ya? Iya, padahal hari ini tuh cerah ya. Oh. Tapi tiba-tiba aja gerimis gitu. Hah? Kayak mau hujan tapi panas. Emang sekarang tuh ya cuaca kadang hujan, kadang panas banget. Tinggal selangkah lagi aku akan menjadi asisten bos Vano Entertainment. Kamu tuh jangan kegeeran dulu. Bisa jadi kan aku yang diterima. Tapi tanda-tandanya sudah jelas kalau aku yang bakal menjadi asisten bos utama. Ya Ya udah kan? deh, iya. Maupun aku atau kamu ntar yang kepilih, ya gak apa-apa sih. Yang penting ya jangan itu siapa kemarin? Si Novi. Nah itu soalnya dari segi penampilan, dari segi ya pengalaman, ya kan kamu tahu sendiri kan gimana pengalaman kita dalam bekerja. Iyalah. Apalagi kualitas kita lebih diunggulkan daripada dia. Penampilan dia kan seperti orang-orang yang mau ke pasar, Sri. Iya sih, tapi kamu itu kemungkinan juga sih. Kamu udah mulai ini ya, mulai agak ragu-ragu. Kamu takut kalah sama si Novi? Nggak takut kalah, nggak takut goyah juga, enggak. Tapi kan juga bener sih katanya si Pak Sony kemarin, ya kan? Perlu dipertimbangkan juga, Dai. Jangan dianggap sepele, ya kan? Juga sih. Apa? Lihat. Oh iya. Lagi berdua. Itu sih Novi itu. Sama yang kemarin minta minum sama aku. Astaga. Memang ya. Oh iya, sendal kamu kok sebelah
kayak gitu? Satunya kemana? Sendal ini barusan aku nemu di jalan. Mungkin dibuang sama orang karena satunya nggak ada atau satunya rusak. Cuman aku ambil, mubazir kalau nggak diambil. Ya lumayan, aku tinggal cari sandal yang lain buat mendampingi sandal ini daripada aku kepanasan kaki. Novi, perasaan baru kemarin deh aku bilang sama kamu itu perbaiki penampilan. Ini malah menjatuhkan harga diri perusahaan. Dunia memang sempit, sesempit pikiranmu, Novi. Kau tak pantas ada di perusahaan besar. Lebih pantasnya kau bergaul saja dengan pemulung modelan seperti ini. Cocok banget. Sangat pas. Bener? Ya. Kan malah jadi lebih baik. Tapi malah lebih... bergaul sama orang miskin. Maksudnya mempermalukan perusahaan tuh yang bagaimana? Ya yang bagaimana lagi kalau bukan seperti ini? Begini, lihatlah. Buka matamu lebar-lebar, Novi. Bener tuh, Nov. Kamu kan dengan kamu bergaul sama gembel kayak gini buat beli minum aja kemarin gak bisa ya kan, Dai? Iya, dia masih minta minum. Betul. Minta. Apa itu namanya kamu tidak menjatuhkan harga diri perusahaan? Ya ampun, dia tuh bukan gak kuat beli minum, tapi sekarang dia udah berusaha untuk ngomong sampah-sampah, jadi dia udah Novi, dia benar, teman kamu benar. Kamu lebih pantas sama mereka berdua. Sadar dia, pergilah. Enggak gitu. Seharusnya kalian itu sesama manusia harus saling tolong menolong. Bukan tolong menolong kan? Sekarang musimnya begitu. Nov, tolong menolong itu hanya berlaku sama orang yang sederajat, bukan sama orang apa, Dai? Sama orang begini, Dai. Kalau sama derajatnya itu nggak butuh ditolong, kita harus menolong yang di bawahnya kita. Kan lebih membutuhkan pertolongan. Sorry, Nov, bukan level. Iya kan, Dai? Tunggu, Sir. Aku masih berpikir bagaimana untuk menjernihkan pikiran si Novi Kumalasari ini. Agar supaya dia terbuka lebar-lebar pikirannya dan mau bergaul dengan kita. Nanti kalau aku keterima jadi asisten utama di bos itu, kamu gampang aku kasih jabatan juga. Begitu. Office girl. Lebih pantasnya begitu. Kalian itu masih jadi calon, belum tentu kalian keterima. Pasti keterima. Pasti dari mana, kan masih interview. Masih belum pengumuman. Loh, kualitas kita udah beda. Sama kamu beda. Yang belum tentu itu kamu. Iya. Pergaulanmu ini sudah menentukan. Ingat, Novi, pergaulan akan membawa dampak buruk pada diri sendiri. Betul. Dan kamu lebih cocoknya dan lebih pantasnya kamu lebih baik menjadi asisten pemulung, bukan asisten. Bukan asisten bos utama. Bos bukan. utama itu maksudnya. Cocok. Iya kan? Pemulung dan asisten pemulung. Nah, kali aja bisa kaya jadi pemulung sama pemulung. Nah, emang bisa? Udah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa tapi. Tuh. Apa? Tapi Dai, mending kita jangan lama-lama di sini. Kita pergi ya. Takutnya, Dai, kayak kemarin tercium bau-bau kemiskinan. Oh, kita ikut miskin jadi. Betul. Dan ini baju impor Amerika. Mau bergaul dengan kalian? Ayo, Ser, pulang, Ser. Orang miskin. Ada. Udah, kamu nggak usah dengerin mereka ya. Anggap aja itu angin lalu. Kamu yakin masih mau berteman sama aku? Karena teman sesungguhnya itu tidak mandang siapapun. Yaudah. Tapi kamu jangan bantuin aku jadi pemulung ya. Ya emangnya kenapa? Takut kamu dihina lagi sama teman-teman kamu. Udah, aku tuh miraukan hal-hal yang kayak gitu. Kamu masih tetap semangat Bantuin kamu? Iya, aku masih tetap semangat. Tapi omongan mereka bener loh. Kalau kamu semisal sama aku, itu nggak pantas. Kamu
kamu pantasin sama mereka. Udah, kamu nggak usah dengerin apa kata mereka, nggak usah dimasukin ke hati. Ya udah, karena kamu memaksa, semoga interview kamu terus kamu keterima ya. Amin ya Allah, amin. Kalau misalnya keterima, kamu jangan lupa sama aku. Apa? Traktir. Dari segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Jadi gimana Pak? Oke, selamat siang. Terima kasih kalian semua sudah berkumpul di kantor ini. Karena hari ini adalah pengumuman siapa yang akan lolos menjadi asisten utama di perusahaan ini. Dan sekaligus hari ini bos saya akan datang. Benar, Pak. Dan menyaksikan langsung siapa yang akan terpilih menjadi asisten utama di kantor ini. Saya tidak sabar ingin bertemu dengan bos Bapak yang akan menjadi calon bos saya juga nanti. Jelas itu saya lah Karyadi yang terpilih. Oh jelas. Ya, kalau kamu yang terpilih aku nggak masalah. Tapi kalau yang satu yang terpilih, mau dilihat dari apanya bisa terpilih begitu. Iya kan? Bisa. Jelas lah dilihat dari kinerjanya, Pak. Kita masih belum tahu, belum ketahuan kinerja kita seperti apa. Kan masih belum dipilih. Ya ngerti, tapi kan saat interview tadi kan pasti bisa dinilai tuh. Masih saja kepedean. Udahlah, kalian jangan ribut di kantor ini. Karena masih belum tentu kamu yang akan terpilih. Belum tentu kamu. Dan belum tentu juga Novi yang terpilih. Jelas saya. Oke, sebentar lagi bos saya akan datang. Jadi saya minta kalian jangan buat keributan di kantor ini. Siapa? Loh, ngapain kamu gelandang masuk ke sini? Bikin Selamat kantor aja. Selamat siang, bos. Siang. Bukan dia. Ini gelandangan ya. Ngapain kamu duduk di situ? Silahkan duduk kembali. Terima kasih Pak Sony. Pak Sony, silahkan kembali ke tempat Pak. Oh ya, baik. Biar Bos. saya yang mengurus semua peserta interview di sini. Ya, siap, bos. Jadi, Saya lah bos Van Luten. Saya sengaja menyamar jadi pengemis, pemulung, dan gembel ataupun apalah itu hanya untuk menguji calon peserta interview atau calon dari asisten pribadi saya. Karyadi jahat, Seri jahat, cuma Novi yang baik ketika saya berada di taman dan ketika saya mengemis di suatu tempat. Cuma Novi yang menemani saya mencari sebotol minuman yang bekas itu pun mau dijual lagi, dan hanya Novi yang memberikan saya makanan untuk melanjutkan saya mencari pekerjaan lagi atau mencari uang lagi. Karyadi cuma bagus di kacamata. Kacamatanya memang bagus sekali, kuning. Sama seperti hatinya. Kuning, sudah tidak merah lagi, tidak bersih lagi. Saya kira kalian sudah paham siapa yang akan saya terima. Yang akan saya terima menjadi asisten pribadi saya adalah Novi. Dan untuk Karyadi, ini juga bukan sepenuhnya salah kalian berdua. Kalian bisa introspeksi diri, kalian bisa pulang, kalian bisa bobo, atau kalian bisa berbaring, atau kalian bisa berdoa, atau kalian juga bisa ambil duduk biar wajah Karyadi juga lebih fresh, agar tidak muram. Silahkan, pintu terbuka lebar. Tapi tunggu dulu. Saya juga beberapa waktu yang lalu baca berkas kalian. Karyadi ini pernah sering keluar masuk di suatu perusahaan dan rekodnya tidak baik. Katanya sering mengambil ilmunya. Memang perusahaan itu adalah perusahaan yang top, keren, dan sangat istimewa. Cuman Karyadi
membuat perusahaan itu seperti batu loncatan. Keluar masuk, dan saya juga mendengar beberapa karyawan yang cantik juga kamu hamili. Yang saya laporkan juga setiap perusahaan pasti kamu berhinggap di sana. Di salah satu perusahaan kamu juga ada main, di perusahaan yang lain kamu juga ada main. Dan asal kalian tahu, Novi ini bukan jadi asisten pembunuh saya, tapi menjadi asisten pribadi saya di sini. Saya juga paham beberapa karyawan di perusahaan sebelah juga keluar masuk cewek itu karena lantaran juga kamu dekati. Kamu pacari dan sekarang anaknya 2. Itu anak kamu semua. Sekarang kamu pergi dan keluar, kamu tanggung jawabkan semua. Itu anak kamu. Udah. Berarti selama ini aku terjebak di jebakan Fajar. Maksudnya Pak Bos. Berarti kalau gitu, kedepannya aku harus lebih berhati-hati. Kalau ketemu gelandangan, pengemis, bisa jadi itu menjadi bos yang menyamar. Aku nggak menjebak kamu, tapi kadang-kadang jebakan itu sangat perlu untuk mencari ketulusan seseorang atau bahkan mencari ketulusan seorang istri. Ya udah, silahkan kamu naik ke atas, kamu cek semua ruangan kamu cek semua fasilitas kamu. Berarti hari ini udah mulai kerja? Jadi harus menemui Pak Sony? Ya udah, makasih ya. Bulan Pak. depan ada yang mau saya omongin dengan kamu. Iya baik Pak.